Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya dalam channel Belajar Penelitian. Nah, kali ini kita akan mempelajari terkait dengan cara membuat kategori variabel penelitian yang berasal dari kuesioner skala Likert, ya, 1 sampai dengan 5. Biasanya kan kalau skala Likert itu untuk mengukur persepsi, sikap, ya. Jadi di sini kita sudah punya skor-skor berdasarkan item dan juga responden, ya. Kita punya 30 responden dengan total item itu ada sebanyak 10. Nah, misalnya seperti ini. Kita pertama-tama harus cari dulu, ya. Kita rubah dulu data numerik ini menjadi kategorik, teman-teman. Caranya gimana? Atau kalau misalnya teman-teman sudah punya, ya, kategori misalnya seperti ini, saya contohkan. Kita punya 3 kategori, ya, baik, cukup, dan kurang dari variabel sikap. Nah, pertama-tama kita harus cari dulu range-nya dari setiap kategori yang kita punya. Baik itu berapa, cukup itu berapa, kurang itu berapa gitu, ya. Nah, kalau teman-teman sudah punya ini kan ya tidak masalah, ya. Tetapi kalau yang belum punya, kita harus hitung dulu dari awal untuk menentukan range dari tiap-tiap kategori ini. Gimana caranya? Nah, ini rumus yang saya kasih. Ini ya rumusnya. Pertama kita harus mengalihkan jumlah item dengan skor jawaban tertinggi. Nah, jumlah item kita berapa? Jumlah item kita ada sebanyak 10, ya. Skor tertinggi kita berapa? 5, ya. Skor tertinggi, skor terendahnya adalah 1. Kita kembali. Jumlah item dikali. Jadi jumlah item dikali skor tertinggi gitu, ya. Skor tertinggi. Kemudian jumlah item dikali skor jawaban terendah, ya. 10 kali 5, 50, 10 kali 1, 10. Kemudian total skor tertinggi dikurang total skor terendah dibagi jumlah kategori ini, ya. Nah, setelah kita mendapatkan hasil, ini merupakan interval. Kita dapat 13,3 sekian, ya. Dibulatkan menjadi 13. Nah, hasil 13 ini merupakan interval dari setiap kelas atau kategori, ya. Nah, di sini kurang, ya. Kita lihat, kita ambil jadi kategori yang paling bawah, ya, atau yang paling kurang gitu, ya. Jadi intervalnya itu masing-masing kategori adalah 13, ya. Jadi kita ambil paling bawah kategorinya, ambil nilai atau skor terendahnya. 10, ya, skor terendahnya. Jadi kita mulai dari 10. 10 ditambah 13 jadi 23. Jadi 10 sampai 23 gitu, ya. Kemudian 24 sampai 37. Ya, ini intervalnya adalah 13, ya. Kemudian 38 sampai 50. Misalnya kalau kita mendapatkan kasus yang intervalnya itu tidak sampai dengan 13, 12 misalnya, tidak masalah. Jadi dilengkapi saja di kategori yang paling atas gitu, ya. Karena ini kan didapatkan juga nilainya itu adalah hasil dari pembulatan gitu, ya, 13,3 sekian, ya. Hasil dari pembulatan. Makanya ini juga kadang tidak sama gitu. Ada yang sama, ada yang enggak. Biasanya yang enggak sama itu di akhir. Nah, seperti itu. Gitu, ya. Jadi nanti disesuaikan saja. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita masuk kembali ke SPSS. Kita lakukan transformasi supaya skor ini berubah menjadi kategori. Transform, record into different variable. Kita masukkan total. Kita tulis di sini cut sikap. Klik change. Klik all and new values. Kemudian untuk range-nya kita ambil yang paling bawah dulu, ya. 10 sampai 23. 10 sampai 23. Kodenya 1. 1 ini artinya untuk yang kategori kurang. Klik add. Terus 24 sampai 37. Kodenya 2. Untuk kategori cukup. Terus 38 sampai 50. Untuk kategori nomor 3 atau kode 3 untuk kategori baik. Jadi harus diingat, ya, kode 1 itu kurang, 2 cukup, 3 baik. Klik continue.
Klik OK. Nah, kita lihat di sini. Di sini sudah ada hasilnya, teman-teman. Ya, tapi ini masih bersifat coding atau pengkodean, masih sifatnya kode ya. Jadi kita harus ubah kode-kode ini dalam bentuk yang kategori. Kita ke sini, kemudian ini kita nolkan, kita masuk ke ini values di kategori sikap. Nah, kita ingat tadi satu itu untuk kategori apa? Kode 1, kategori kurang kan? Klik add. Kemudian kode 2 itu untuk kategori cukup. 3 itu untuk kategori baik. Klik add. Kemudian klik OK. Kita lihat. Nah, teman-teman sudah bisa lihat ya. Hasil daripada perhitungan atau transformasi data numerik menjadi kategori. Seperti itu. Ya. Ini sudah jadi contoh. Yang kurang itu 18. Karena kan dia range-nya 10-23. Berarti yang masuk dalam kategori itu adalah kelompok kategori kurang. Berarti ini kan masih kurang. Ini ya cukup karena kan 24-37. Ini cukup ya. Cukup kurang gitu ya. Cukup. Nah, yang setelah itu kan baik semua. Nah, gitu ya. Nah, cara ini juga berlaku untuk yang 2 kategori, 3 kategori, 4 kategori begitu. Jadi perhitungannya sama seperti ini. Dasarnya seperti ini. Karena masih ada yang teman-teman yang bertanya, gimana kalau 3 kategori, 4 kategori gitu ya. Ya seperti ini sudah caranya. Cuman kita hitungnya di sini saja nanti yang berbeda, teman-teman. Gitu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau yang masih belum paham terkait dengan cara membuat kategori ini, nanti bisa di kolom komentar gitu ya. Jadi jangan lupa nanti ini bisa kita lakukan berapa banyak respondennya, jumlah itemnya. Jadi nanti kan tinggal disesuaikan saja dengan jumlah itemnya. Misalkan itemnya 20 ya sudah 20 kali 5. Skornya atau skor jawaban tertingginya 3 ya berarti 20 kali 3. Atau jumlah itemnya 10, skor jawaban tertingginya adalah 3. Berarti 10 kali 3 seperti itu. Gitu ya teman-teman. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya tunggu atau mohon ditunggu untuk video-video kelanjutannya. Saya kira itu sekian dan terima kasih.